بسم الله الرحمن الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والتذكر والتذكير والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وقوالبنا وظواهرنا وبواطننا وما علمه الله من صالح النيات، أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين ويجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعيذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita kemarin belajar tentang Al-Isra wal Mi'raj. Sudah. Dan kita belajar kemarin waktunya dan tempatnya, dari mana waktunya juga, sama hakikatnya. Hakikatnya itu di dalam ruh atau di dalam badan atau di dalam mimpi. Waktu Rasulullah SAW berjalanan atau berangkat atau pergi dari Makkah ke, atau dari Al-Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, itu seperti kemarin kita belajar ada berapa mengatakan dari beberapa ulama atau beberapa pendapat dari beberapa ulama, tapi hasilnya yang kita bilang yang paling masyhur atau as-sahih. Kalau mau kita kasih kata yang keras sedikit, itu yang benar itu dalam badan. Kenapa? Karena ceritanya semuanya setelah kita baca riwayat ini, nanti ini hadis pertama ini, kita bisa paham, oh ini benar bentuk atau badan Rasulullah pergi juga. Kalau mimpi tidak perlu burak, tidak perlu apa itu, berapa hal yang kemarin kita jelasin. Tapi yang kita kemarin juga jelasin, ada yang bilang awalnya Isra itu, Isra Mi'raj awalnya itu di dalam mimpi, seperti wahyu Rasulullah SAW di awal waktu jadi kenabian. Habis itu jadi di dalam badannya atau dalam bentuk badan, bisa pergi pulang atau berdiri atau bangun dari tidur di dalam keadaan yang sadar, tidak mimpi. La ilaha illallah. Kita mulai sama hadis pertama. Ustaz Aida, banyak saya butuh terjemah dari kamu, bantu saya, harus Insyaallah, siap-siap. oke, kalau bisa. Insyaallah, insyaallah. Ini riwayat pertama atau hadis pertama Imam Sayyuti. Ini buku dari Imam Sayyuti. Kasih berapa hadis? 16 hadis. Riwayatnya beda di berapa itu aja. Tapi hasilnya sama. Di sini riwayat Muslim an Anas radhiyallahu anhu anna Rasulullah SAW qala. Ini berarti hadis Anas namanya. Hadis Anas. Riwayat dari Sayyidina Anas. Bagaimana? Dia bilang Rasulullah bersabda, utitu bil buraq wa huwa dabbatun abyad tawilun fawqa al-himar wa dun al-baghl. Ini kemarin sudah belajar Bu di pelajaran pertama. Rasulullah bilang mendatangi itu apa? Buraq. Buraq di dalam riwayat hadis di sini bilang di antara kuda dan keledai. Oke. Maksudnya tidak tinggi seperti kuda, juga tidak rendah atau pendek seperti keledai. Juga di riwayat lain, di sini tidak ada. Di riwayat lain ada sayap di bahanya, di baha al-buraq. Kemarin kita sudah jelasin itu sabab aja. Kenapa Allah Ta'ala masih kirim kendara seperti bilang apa namanya, butuh burak. Kenapa dia masih, Rasulullah masih butuh ikat al-burak waktu turun dari atasnya. Seharusnya mungkin Allah Ta'ala kita bilang bisa atau bisa bawa langsung ke sana. Seperti cubut ruh, seperti angkat Sayyidina Isa alaihi salam. Sayyidina Isa angkat di badannya, sekarang di langit tempat. Nanti kita belajar di sini ada badannya semuanya di situ. Di langit 2 atau langit tempat, dan langit 2 nanti kita di sini ada. Kenapa masih butuh burak? Ini yang namanya al-amalu bil asbab.
bahasa Indonesia bilang ikhtiar, kita bisa bilang al-amal bil asbab dalam bahasa Arab. Cari sebab saya ikhtiar saya gini. Terus dapat bantuan dari Allah Ta'ala atau tidak, ada yang masih salah, ada itu masalahnya lain. دون البغل يضع حافره عند منتهى طرفه. Itu yang kita tidak bisa masuk akal. Hayawan seperti itu dari surga, dia bisa lihat berapa. Manusia yang biasa ini, kita manusia biasa, akhir melihat kita atau menantang kita itu sampai berapa itu? 1 kilo, 2 kilo, 3 kilo, itu yang lurus ya kan? Ada yang tahu berapa atau tidak? Tapi hasilnya itu Al-Buraq taruh kakinya di selesai itu melihatnya. Yang pertama ini hayawan dari surga. Yang kedua itu seperti kita bilang kendaraan para rasul, berarti khusus untuk rasul. Juga cara jalannya itu beda sama hewan yang biasa. Hewan yang biasa lari, kakinya atau berapa langkah bisa jalan, tapi ini enggak, ini luar biasa. Jadi masalah Isra Mi'raj, faedahnya itu kita baca di Al-Quran, linuriyahu min ayatina al-kubra. Linuriyahu min ayatina al-kubra. Harus kita taruh di sini. Jadi kalau ada sesuatu yang luar biasa, ya betul. Kenapa? Karena Allah Ta'ala mau apa bahasa Indonesia tadi bilang terjemahnya? Linuriyahu min ayatina al-kubra. Kami perlihatkan kepadanya sebagai dari tanda-tanda kebesaran min ayatina al-kubra. Qala yada'u hafir farakibtuhu. Kemarin sudah dapat satu riwayat, awalnya dia enggak mau. Al-Buraq dia enggak mau, susah sedikit mau, waktu Rasulullah mau naik, dia susah sedikit. Jibril bilang sama beliau, wahai Buraq, itu orang yang paling mulia di langit dan bumi. Maksudnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Al-Buraq itu keringat malu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, farakibtu, saya sudah naik. Setelah dia diam, bisa farakibtuhu. Hatta ataitu Baitul Maqdis. Sampai saya datang ke Baitul Maqdis. Di riwayat lain, dia bilang, sebelum saya naik, sebelum Buraq itu datang, Jibril nanti ada riwayatnya, Jibril sama Mikail datang bawa satu ambir satu ambir dari emas. Mereka buka, Rasulullah bersabda, buka dada saya, keluarin hati atau jantung, kita bilang bahas terjemahnya fisik, jantung atau hati Nabi Muhammad SAW. Bersihin juga isi juga. Bersihin dari apa? Pasti Nabi Muhammad sudah bersih, karena di dalam riwayat hadis di buku sirah mereka bilang buka dada Nabi Muhammad 3 kali. Yang pertama itu yang masyhur waktu Rasulullah masih kecil, itu di rumah atau waktu masih sama Sayyidatuna Halimah. Itu umurnya 2 tahun, 3 tahun. Yang kedua itu sebelum jadi kenabian, itu waktu umurnya 40 tahun. Yang ketiga ini sebelum dia berangkat perjalanan Isra Mi'raj. Ya. Di setiap kali ada hikmah. Yang pertama, hikmah pertama itu bersihin hati Nabi dari sebagian syaitan. Apa sebagian syaitan? Pikiran-pikiran yang kotor atau mungkin kita bilang yang buruk itu keluarin. Jadi di hati Nabi Muhammad sudah enggak ada. Enggak ada seperti kita, wah fikir saya mau itu, mau ini. Mungkin kita bilang pikiran haram. Nabi itu sudah keluarin. Itu satu. Yang kedua mereka bilang akhraja minhu hadzus syaitan. Hadzus syaitan itu bagaimana Ustaz? Hadzus syaitan. Bilang apa hadzus syaitan? Itu nasibuhu minar rahmah.
nasibuhu minar rahmah. Apa itu? Kita baca di Al-Quran, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wahai Muhammad, kita kirim atau mengutusmu rahmah kepada atau untuk seluruh umat, seluruh yang alam itu semesta selain Allah Ta'ala, alamin. Jadi syaitan masuk di situ. Rasulullah juga rahmah, bisa kasih sayang sama syaitan. Ya, Allah Ta'ala atau di dalam riwayat ahli sirah, waktu buka pertama, buka dadanya, itu keluarin sebagian rahmat dari tersebut kepada syaitan. Biar Rasulullah tidak sayang sama syaitan. Nah, itu yang maksud fa'akhraja minhu hadus syaitan. Mudah-mudahan jelas Ustaz Aida. Faham ya? Ya, Syekh. Bisa jelasin lebih di ini? Sebagian ini, yang terakhir ini. Hadus syaitan. Untuk habu syaitannya itu kalau di ini apa? Di terjemahannya kalau hab itu kan bermakna cinta, Syekh. Cinta ya. Tapi bukan cinta. Bukan cinta. Itu rahmah. Rasulullah sayang sama kasih sayang sama seluruh yang selain Allah Ta'ala. Semesta alam namanya. Sampai dalam riwayat hadis itu ada unta datang kepada Nabi, kasih wahai Rasulullah ini orangnya gini. Ada rusa, ada keledai, ada itu namanya ayam, burung juga. Itu Rasulullah sayang sama seluruh. Itu semuanya juga biar tidak ada di dalam hati Nabi Muhammad SAW bagian untuk syaitan. Jadi keluarin dari hatinya rasa sayang kepada syaitan atau rahmah. Ini pertama. Ya, bisa dipahami sih, Syekh. Maksudnya begitu. Hah? Insya Allah. Iya, bisa Sudah dipahami. jelas. Oke. Yang kedua itu yang waktu 40 tahun biar bisa terima nubuah, itu kenabian. Jadi buka dadanya biar dia bisa faham wahyu, bisa mungkin kita bilang bisa ketemu sama Jibril, bisa itu yang kedua. Yang ketiga ini buka dadanya, yang ketiga itu biar dia bisa la ilaha illallah Muhammad, bisa ketemu sama Allah Ta'ala. Dia naik sampai langit. 1, 2, 3. Tidak pakai alat-alat seperti sekarang yang wakalat NASA. Enggak ada. Juga biar Allah Ta'ala kasih kuat ke badannya, bisa ketemu cahaya yang ada setelah langit 7. Nanti kita belajar. Di satu tempat kita tahu di Sidratul Muntaha, Rasulullah maju. Atau Rasulullah sama Jibril dengar, wahai Muhammad, ayo maju. Jibril tidak bisa. Rasulullah bilang, Jibril, wah kenapa tinggalin saya? Jibril bilang, ini batas saya sampai sini. Kalau saya maju sedikit bisa bakar. Berarti kamu maju sendiri aja. Nah, itu bagaimana manusia, makhluk dari kulit, darah, bisa lewat cahaya tersebut. Jibril yang makhluk yang paling mulia di langit tidak bisa lewat. Itu ulama bilang manfaatnya dari situ. Dari waktu buka dada, taruh sesuatu yang dia bisa sampai nanti kita di dalam riwayat hadis bisa ketemu sama Allah Ta'ala langsung. Fakana qaba qausaini aw adna. Itu faedah. Terus Syekh, itu hakikat atau khayal buka dada? Dalam riwayat hadis Rasulullah SAW ada beberapa sahabat, nanti kita belajar sampai lihat ifik jahit di dada Nabi Muhammad SAW. Tapi jahitnya atau operasi itu yang seperti tadi bilang luar biasa. Keluar darah, bagaimana operasi itu? Ini sudah operasi dari Mikail, dari Jibril. Dokter itu siapa? Jibril, Mikail, sudah tenang, aman. Kalau kita tahu atau faham ini dokter yang paling bentar di Indonesia, kita tenang. Oh, ini karena orangnya bagus. Apalagi itu sudah dokter dari Allah Ta'ala, ya pasti operasinya itu berhasil. Itu mungkin kata istilah saya biar kita paham. Ini dalam riwayat hadis
Anas, juga ada riwayat lain bilang sampai kita kalau Rasulullah lepas baju seperti mau mandi atau itu, kita lihat efek di dadanya, efek jahitan di dadanya. Jadi itu hakikah, bukan khayal, bukan ma'nawi, enggak, hakikatnya sampai tapi juga yang paling ajib tadi kita bilang, yang paling ajib waktu kecil dia bilang mereka keluarin hati saya, buka keluarin hadus syaitan, balikin lagi. Terus waktu Isra Mi'raj juga, waktu kenabian, waktu umurnya baru jadi nabi, juga waktu Isra Mi'raj juga itu waktu Isra Mi'raj sudah umurnya hampir 52. 52 tahun itu buka dadanya, sudah faham itu semuanya. Tapi qala di riwayat ini famala'ahu hikmah, di cerita waktu kecil itu fa'akhraja minhu hadus syaitan, keluarin sebagian kasih sayang kepada syaitan itu dari hati saya. Yang di Al-Isra wal Mi'raj setelah mereka cuci atau bersihin hatinya, mereka kasih hikmah. Hikmah itu yang biar dia bisa bicara atau bisa ketemu sama Allah Ta'ala atau juga bisa masuk ke tempat yang manusia tidak kuat. Qala farakibtuhu hatta ataitu Baitul Maqdis. Kemarin sudah kita jelasin berangkat, titik berangkat itu dari mana. Ada yang bilang dari Al-Masjidil Haram, ada yang bilang di antara Al-Maqam dan Zamzam, ada yang bilang dari apa itu, dari Al-Hijr, ada yang bilang dari rumahnya Rasulullah SAW langsung sendiri, ada yang bilang dari rumah Ummahani, tapi semuanya masuk apa itu Al-Masjidil Haram. Al-Masjidil Haram, karena semuanya yang di Makkah sekarang, walau hotel-hotel itu yang di dekat Al-Haram, semuanya itu masuk masih di tengah suci atau Al-Masjidil Haram. Bisa. Kalau butuh salat, bisa salat. Kita lihat ahli Makkah, yang penting dengar suara aja, taruh sejadah, salat. Itu semuanya Masjid Haram. Dia tinggal di dalam dekat Al-Ka'bah itu, seperti Al-Safa, Al-Marwah, atau di luar hotel-hotel yang di sebelahnya, itu sudah namanya Al-Masjid Al-Haram. Berangkatnya tadi bilang sudah dari Al-Masjid Al-Haram. Tapi mulai langkahnya kemana? Yang pertama itu dia naik Al-Buraq. Al-Buraq, tapi subhanallah, karena ada hikmah, dia langsung ke Al-Madinah. Al-Madinah. Rasulullah belum pernah datang Al-Madinah. Karena jauh, bukan seperti sekarang. Ini sekarang kita bilang di mobil itu 7 jam, 6 jam, 5 jam atau 4 jam. Ya, kalau kereta itu yang baru itu 2 jam atau 2,5, berapa itu. Hasilnya jauh sekali. Juga tidak ada seperti kita bilang apa yang perlu sampai dia pergi Al-Madinah. Enggak ada. Dia tinggal di Makkah. Ya. Jibril sama Al-Buraq itu, sama Nabi Muhammad SAW atas Al-Buraq lewat ke Al-Madinah. Rasulullah bersabda, saya lihat satu kota yang banyak pohon kurma itu. Ya. Dia tidak tahu tempatnya di mana ini. Di riwayat ini Jibril bilang sama Nabi Muhammad, ayo turun, salatlah. Salat 2 rakaat. Setelah dia salat, bilang sama dia, kamu tahu ini di mana? Enggak. Dia Jibril bilang ini Yathrib. Nama Al-Madinah sebelumnya namanya Yathrib. Ini tempat hijrahmu. Oh ya, jadi Rasulullah dapat kabar. Oh ya, dapat kabar gembira. Berarti saya nanti pergi dari Makkah ke Yathrib. Mereka kasih nama sudah Al-Madinah Al-Munawwarah. Atau Rasulullah kasih nama Taibatul Taibah, Taibah. Jadi namanya Taibah atau Al-Madinah. Setelah itu lanjut jalannya lagi
naik setelah dia salat. Tapi sebelumnya masih ada di sini. Oh enggak, masih. Setelah dia salat di Al-Madinah itu lanjut lagi. Tapi ini ceritanya mungkin cerita kita panjang. Tapi seperti kita tadi bilang Al-Buraq itu bagaimana secepatannya itu luar biasa. Langsung ke Orshalim. Orshalim. Aslinya Salim. Tapi karena orang Yahudi tidak bisa bilang sin, mereka bilang Shalim. Hasilnya itu Jibril suruh hati-hati putri, hati-hati itu ada garis-garis di layar. Harus bantu habus. Oke. Setelah sampai ke Orshalim itu tempat lahir Sayyidina Isa alaihi salam. Jibril bilang sama Nabi Muhammad, turun salat 2 rakaat. Turun salat 2 rakaat. Setelah itu selesai. Kamu tahu ini di mana atau tidak? Rasulullah karena belum pernah. Bilang enggak tahu. Ini tempat lahir Isa alaihi salam. Setelah salat 2 rakaat ya. Lanjut lagi. Sedikit lagi sampai ke Baitul Lahm. Baitul Lahm. Namanya sekarang Baitul Lahm sama, masih namanya Baitul Lahm. Suruh turun lagi. Turun. Salat 2 rakaat. Salat 2 rakaat. Setelah salat 2 rakaat itu bilang sama dia, kamu tahu ini di mana atau tidak? Enggak. Ini tempat makam Musa alaihissalam. Tempat kabarnya. Makamnya. Rasulullah bersabda, itu dekat dari Al-Masjid Al-Haram. Dekat dari Al-Masjid Al-Aqsa. Rasulullah bilang sama mereka, dekat dari Al-Masjid Al-Aqsa, tidak jauh. Kalau saya sama kamu di situ, saya bisa kasih tahu tempatnya, makamnya di mana. Dari cerita ini yang ketiga, Al-Madinah, salat di Al-Madinah, salat di Orshalim, tempat lahir Sayyidina Isa alaihissalam, di tempat makam Sayyidina Musa, itu ahli tasawuf, atau mungkin kita bilang madhab Imam Syafi'i bilang kalau ada tempat yang mulia, boleh kita salat. Cari apa? Cari berkah. Itu fahaman mereka. Dari mana? Dalilnya dari mana? Itu dari tadi. Karena kalau tidak ada manfaat, kenapa Allah Ta'ala suruh atau Rasulullah Jibril suruh Nabi salat di Taibah? Kenapa suruh salat di tempat lahir Isa? Ini manfaatnya apa? Enggak ada. Sudah lahir Isa sudah di langit. Kenapa masih kita memuliakan tempat tersebut? Itu pasti ada rahasia. Itu yang sebabnya banyak dari ahli tasawuf kalau ada tempat orang saleh mereka cari berkat di situ. Berkat dari mana? Dari Allah Ta'ala. Tapi kenapa? Karena ini tempat orang saleh. Sudah. Berkat dari Allah Ta'ala, doa kepada Allah Ta'ala, ibadah kepada Allah Ta'ala. Tapi kenapa kamu pilih di tempat tersebut? Itu dalilnya dari ini. Mudah-mudahan jelas. Dia lihat, qala farakibtuhu hatta ataitu baital maqdis. Di riwayat ini, hadis Muslim pertama ini tidak kasih tahu Al-Madinah, Orshalim atau tempat lahir Sayyidina Isa sama Baitullah. Bilang saya langsung ke Baitul Maqdis. Farabattu, waktu dia masuk dia ikat Al-Buraq. Biar dia tidak lari ke sana ke sini. Oke. Bil halaqah lati yarbut bihal anbiya. Itu ada satu tempat khusus seluruh nabi kalau datang ke Al-Masjid Al-Aqsa naik burak mereka ikat di tempat itu khusus nabi, khusus para nabi. Tempatnya khusus para nabi. Seperti mungkin kalau kita kasih istilah zaman sekarang bilang apa? Tempat parkir apa itu bahasa Indonesia bilang apa? VIP. Itu sudah untuk para nabi mereka ikat buraknya di situ. Ceritanya kemarin kita sudah dengar dari orang yang
bantu atau orang ulama dari Herakles kemarin. قال فربطته بالحلقة التي يربط بها الأنبياء ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين. Salat 2 rakaat. Ini dalam riwayat masih belum bilang jamaah atau makmum atau imam. Ini berarti sendiri. Masih sendiri. ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن. Setelah dia selesai salat 2 rakaat, itu 2 rakaat jelasnya apa? Jelasnya nanti di riwayat lain Rasulullah Allah Ta'ala mengumpulkan para rasul di Masjidil Aqsa di malam tersebut. Saya jadi imam mereka semuanya. Jadi 2 rakaat. Setelah selesai dia Jibril bawa 2 apa itu namanya Bu Aidah? 2 ina. Apa itu ina bahasa Indonesia kemarin bilang? Oh, bukan, kalau itu kapal ya, Syekh? Kapal. Enggak, bukan. Ina itu maksudnya seperti gelas, tapi Wadah ya? hah? Wadah ya? Wadah. Mm-mm. Ada 2 wadah. Di dalam satu ada air, di dalam satu ada khamr. Ada di riwayat lain jelasin ada 3. Ada khamr, ada air, ada apa? Ada susu atau laban. Tapi Rasulullah pilih laban, susu. قال بإناء من خمر وإناء من لبن فاخترت اللبن فقال جبريل اخترت الفطرة. Itu Jibril puji kepada Nabi, wah kamu pilih yang fitrah, yang bersih untuk umatmu. Ada riwayat lain jelasin kalau dia pilih air mungkin seluruh umatnya bisa tenggelam di dalam air. Kalau dia pilih khamar atau keras itu, minum keras itu, umatnya bisa jadi ahli maksiat itu atau macamnya. Tapi karena Rasulullah pilih susu bersih, putih, jadi Rasulullah pilih untuk umatnya hal yang bersih, yang putih. Rasulullah bersabda di sini di hadis ini, "Tsumma urija bina ila sama'id dunya." Kita langsung naik ke. Pakai apa itu? Di dalam riwayat lain nanti kita baca pakai al-mi'raj. Al-mi'raj itu namanya bahasa Indonesia tangga. Tangga. Tangga, Iya, tangga. Tempat naik. ya tangga, tempat naik itu. Tapi satu tangga dari emas, satu tangga dari fiddah. Apa itu fiddah, Bu? Perak, Syekh. Perak ya. Beda Mm. sama itu ya. Saya takut salah dari tadi. Saya paham tapi takut salah. Karena artinya jadi jauh ya kan, Bu? Ya, Iya, Syekh, yang perak. satu kotor. Ya, oke. Satu dari emas, satu dari perak juga sampai ada berapa? Ada riwayat, ada 10, ada lebih, ada. Rasulullah jelasin Al-Mi'raj itu bilang itu yang tangga yang ruh setiap orang mukmin kalau dia naik atau kalau dia wafat naik tangga tersebut. Wabiha ta'rujul arwah. Orang kafir atau muslim waktu ruhnya naik atau copot ruhnya dari badannya itu keluar lewat tangga tersebut. Namanya Al-Mi'raj. Juga tadi kita bilang burak itu luar biasa. Bisa jalannya dari Makkah ke Al-Madinah, dari Al-Madinah ke Baitul Maqdis. Waktunya itu tidak masuk akal. Mi'raj itu juga. Ada yang bilang Rasulullah tidak naik Mi'raj. Yang naik Mi'raj itu sama Al-Buraq. Ada yang bilang enggak, Burak itu ikat di tempat tadi sampai dia balik baru naik balik lagi ke Al-Madinah ke Makkah naik Al-Buraq. Burak tidak berarti Al-Buraq tidak ikut ke langit 1, 2, 3. Tapi juga ada beberapa ulama yang bilang enggak, Rasulullah waktu naik Al-Mi'raj itu pakai naik Al-Buraq juga. ثم عرج بنا إلى السماء الدنيا فاستفتح جبريل. Istaftah itu menutup pintu. Ya, ini juga tadi bilang apa? Luar biasa. Ayat Rabbina al-Kubra. Ayat tanda-tanda yang besar. Kita tidak lihat langit itu ada bentuk. Enggak ada. Ya, kenapa tidak lihat? Karena jauh. Ini
warna yang biru, warna apa itu biru namanya? Biru yang di antara langit dan di bumi itu bukan ke langit. Ini kosong yang di antara dua-duanya. Ya, nggak ada yang bisa sampai di situ. Terus Syekh mereka yang bilang ini wakalat NASA, mereka naik ke Al-Qamar itu bulan naik ini semuanya tidak hakika itu, tidak benar itu. Sampai ada berapa video-video mereka bilang ini main-main sama kita. Tapi kalau benar itu mereka bisa masuk ke langit, enggak. Mereka masih di kosong yang di antara langit pertama dan bumi. Itu fi hadza faqat. Tidak mungkin mereka bisa sampai langit satu, dua, tiga. Kenapa? Karena harus ada izin. Ini dalilnya dari hadis itu. Kita juga baca ya ma'syar samawati ya ma'syar al-jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtari samawati wal ard fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Harus ada bukti, harus ada tanda, harus ada yang bantu. Nabi Muhammad ini ada Jibril mengetuk pintu. Tak 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 ini. Siapa ini? Jibril. Fakila man anta? Ini siapa? Jibril. Sama siapa? Sama Muhammad. Man ma'aka? Terus mereka kayak seperti kalau kita kasih istilah masa kita, zaman kita sekarang, kayak ada juga bisa lihat, oh sama siapa? Ya, kalau tadi bilang untuk pintu tidak ada tidak bisa lihat ke belakangnya, bagaimana mereka langsung bilang sama siapa? Tapi pasti ada sesuatu yang mereka bisa lihat. Tanya sama siapa? Bilang sama Muhammad. Oh sudah menutus atau sudah? Ya. Kenapa ada kata seperti ini? Ya Allah, Nela itu coba hati-hati ini. La ilaha illa anta. Berarti sudah ada kabar di langit. Nanti Muhammad datang. Nabi Muhammad datang. Sampai dia bilang, oh sudah kirim ke Muhammad. Sudah datang. Kayak maksudnya, oh iya sudah hari ini datang. Karena di sini lihat ini, qala fastaftaha Jibril, faqila man anta, qala Jibril. Qila wa man ma'aka, sama siapa? Kata Muhammad. Qila waqad bu'itha ilaihi, sudah menutus atau kirim kepada Muhammad. Ya. Qala qala bu'itha, ya sudah. Qala fafataha lana. Buka pintu langit yang pertama. Waktu buka, lihat siapa? Qala fa idza ana bi Adam. Orang yang dari manusia yang saya lihat di langit pertama itu Adam. Farahhaba bi. Ya, itu kayak Adam sudah kenal Nabi Muhammad. Langsung, ahlan wa sahlan ya, selamat datang. Itu kapan kita bilang seperti itu? Sama orang yang kenal. Kalau tidak kenal masih lihat diam aja. Ini siapa? Ini mau apa? Tapi enggak. Rasulullah bersabda, farahhaba bi. Rahhaba bi itu yang katanya selamat datang. Dalam bahasa Arab terhib. Ahlan wa sahlan. Welcome ya kan? Tapi di sini, farahhaba bi wa da'ali bi khair. Oh, ajib itu. Bisa doa. Orang yang meninggal, Adam sudah meninggal, bisa doa. Ya, itu dalil yang bilang orang yang wali, yang saleh, yang sudah meninggal, bisa doa kepada orangnya. Yang mungkin kita bilang dekat kepada orang wali tersebut. Seperti keluarganya, seperti yang cinta kepada orang wali tersebut. Dari mana? Ini Adam. Sudah wafat. Sudah ruhnya di langit satu, tapi dia bisa apa itu tarhib kepada Nabi juga bisa doa. Rahabali wa da'ali bi khair. Thumma araja bi ila sama'i dunia. Lanjut itu. Jelasnya di dalam riwayat hadis itu di antara langit dan bumi itu 500 tahun. 500 tahun di antara langit dan bumi. Itu yang pertama. Tebal itu langit pertama juga 500. Itu luar biasa. Masih masuk di
linuriyahu min ayatinal kubra. Melihatkan kepada Nabi Muhammad tanda-tanda yang besar. Ini di antara langit dan bumi 500 tahun, tapi bisa di dalam berapa tingkat itu tadi, berapa tangga tadi sudah sampai. Langit itu yang pertama juga tebalnya itu 500. Kita lihat kalau mereka mau bikin jalan ya, bikin itu namanya apa bahasa Indonesia? Jisr. Kalau jisr bilang apa itu? Tiangnya gimana? Harus mereka bikin tiang yang besar. Kalau bikin jalan ini yang di atas ya kan, jalan atas itu. Jembatan, Syekh. Jembatan saya Nah, lupa. Kalau mau bikin jembatan, tiangnya harus bukan kecil, harus besar. Juga tebalnya bagaimana? Beda sama cor rumah. Cor rumah itu berapa? 10, 15 cm. Tapi kalau jalan itu jembatan, itu sebabnya biar kita paham kenapa itu langit 1.500. Tebalannya itu 500 tahun. Biar kita juga paham linuriyahu min ayatinal kubra. Itu di antara langit dan bumi 500. Tebalannya 500. Terus di antara 1 sama 2 500. Tebalnya juga 500 lagi. Terus hitung itu 7 kali 500 juga kali 500 lagi jadi 7.000 tahun. Itu kalau kita kasih hitungan manusia 7.000 tahun itu yang masih langit 1, 2, 3, 4 sampai 7. Habis itu masih ada. Terus syarahnya pergi di ini 7.000 itu bagaimana dia bisa di dalam berapa titik, berapa menit sudah balik lagi? Itu linuriyahu min ayatinal kubra. قال السماء الثانية ketemu Adam pertama فرحب بي ثم عرج بي إلى السماء الثانية فاستفتح جبريل harus izin dulu biar bisa masuk. فاستفتح جبريل فقيل من أنت juga karena di setiap langit ada yang jaga pintunya. Ada orang yang ada malaikat yang khusus buka tutup pintu tersebut. Ya la ilaha illallah. Fastaftaha faqila man anta faqala Jibril. Tanyaannya seperti tadi. Ini siapa? Jibril. Sama siapa? Muhammad. Terus, oh sudah kirim. Ya, sudah. Fafataha li fa'idha ana bibnayil khalah. Setelah buka, masuk langit yang kedua, ketemu siapa? Ini Isa bin Maryam wa Yahya bin Zakaria. Isa wa Yahya. Itu di satu langit juga. Kenapa? Karena mereka kerabat itu bahasa Indonesia bilang apa? Sepupu ya kan? iya, Ibnai Syekh. khalah. Ibnai khalah. Anak bibi. Anak bibi. Anak bibi. Farahaba bi wa da'awa li bi khair. Mereka seperti Adam. Ahlan wa sahlan ini biar kita paham juga. Berarti mereka sudah kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adam mungkin Adam kita sudah bilang sudah tahu anaknya. Sudah tahu anaknya juga di dalam riwayat yang kemarin kita belajar di buku tafsir ya. Buku tafsir kita belajar Sayyidina Adam waktu melakukan maksiat tersebut itu ada tawassul. As'aluka bihaqqi Muhammad. Wahai Tuhanku, dengan nama Muhammad ini kamu ampuni dosa saya. Atau terima itu taubat saya. Allah Ta'ala bilang sama Adam, kok tahu? Atau dari mana tahu nama Muhammad? Dia bilang, saya waktu di surga lihat ada tulisan di apa itu bahasa Indonesia bilang? Daun. Daun surga itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Saya faham ini orangnya yang paling mulia dari anakku. Rasulullah itu riwayat Allah Ta'ala bilang, wahai Adam,
kalau apa bahasa Indonesia? Laula Muhammad ma khalaqtuk. Bilang apa Bu Aida? Apa Syekh? Seandainya Seandainya Muhammad saya ciptakanmu. Ya, la ilaha illallah. Itu mungkin kita bisa bilang Adam sudah tahu. Tapi Yahya, Zakaria, para nabi sudah tahu juga. Ya, sudah dapat kepada mereka di wahyu. Kita baca di Al-Quran. وإذا أخذنا ميثاق النبيين لما آتيناكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول أقررتم wahai para nabi, ambil atau Allah Ta'ala sudah ambil berjanjian kepada seluruh nabi atau rasul yang nanti datang, itu sebelum Nabi Muhammad, yang sudah datang atau sudah ada. Kalau ada atau kalau datang Nabi terakhir, kamu ikut, mereka ambil perjanjian atau setuju, siap. Tapi semuanya itu sebelum Nabi Muhammad. Jadi tidak perlu atau tidak tahu, tidak mau, tidak bisa ketemu sama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketemu di mana? Di langit. Sudah dapat, oh ini Muhammad. Sudah yang kemarin kita ambil perjanjian. Allah Ta'ala jelaskan ayat tersebut. Coba saya bantu di sini biar faham, takut terjemah saya salah karena ini Quran. La tansurunna. Coba Ustazah di Ali Imran ayat 81 halaman 60. ya Syekh. Halaman 60 ayat 81. Baca artinya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya baca artinya. Dan ingatlah ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi. Nah, ini Manakala lihat dari para nabi. Itu sebabnya mereka jadi kenal. Waktu lihat Nabi Muhammad, ya ahlan wa sahlan, selamat datang. Seperti yang kenal. Kalau tidak, seharusnya mereka tunggu atau sampai ada yang bilang ini fulan, ini orang yang mulia. Tapi karena sudah ada perjanjian, mereka sudah kenal kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu seluruh nabi, bukan Yahya, Zakaria aja, Adam enggak, seluruh nabi. Terus manakala aku memberikan kitab dan hikmah kepadamu, lalu datang kepada kamu seorang rasul yang membenarkan apa yang ada pada kamu, niscaya ini kamu lihat itu Nabi Muhammad pasti membenarkan sama yang sebelumnya kita baca di Al-Quran. Lanjut. niscaya kamu akan sungguh-sungguh sebentar saya maaf. Niscaya kamu akan sungguh-sungguh beriman kepadanya dan menolongnya. Beriman ini satu. Kalau datang di masaknya itu, kalau dia datang di masakmu pasti iman. Tapi kita kemarin waktu Nabi Muhammad datang enggak ada nabi lain. Oke. Lanjut. Allah berfirman, apakah kamu setuju dan menerima perjanjian denganku atas yang demikian itu? Mereka menjawab, kami setuju. Allah berfirman, kalau begitu bersaksilah kamu para nabi dan aku menjadi saksi bersama kamu. Masya Allah, Alhamdulillah. Ini ayat yang terakhir. Di sini ikut. Ini siapa? Habib Ahmad Naufal. Habib Ahmad. Ahmad Naufal. Keluar. Siapa itu Ahmad? Halo, Ahmad Naufal. Oke, kita selesai pelajaran ini hari ini. Insya Allah kita lanjut besok. Tidak bisa selesai semuanya di dalam satu hari, tapi mudah-mudahan Allah Ta'ala bantu kita biar ikut sunnah Nabi Muhammad juga, ambil beberapa pelajaran dari cerita Isra dan Mi'raj juga, biar mudah-mudahan juga kita dapat fahaman yang benar dari cerita-cerita yang tadi kita dengar tentang tempat wali atau saleh, juga memuliakan tempatnya, juga apa namanya ini, al-amal bil asbab, ya innahu akramul akramin.
wa arhamur rahimin walhamdulillahi rabbil alamin.